Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini akan kita menjawab beberapa rangkuman pertanyaan yang datang dari berbagai para jamaah yang menyangkut persoalan-persoalan seputar sholat, baik itu sholat 5 waktu maupun itu sholat-sholat sunnah yang lain. Sebelum kita jawab beberapa pertanyaan yang ada, terlebih dahulu saya akan mengajak para jamaah sekalian untuk memperhatikan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat 107 ayat 4 dan 5 yang firmannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya orang-orang yang sholatnya asal-asalan, sholatnya setengah hati, sholatnya tidak serius. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari firman Allah ini maka ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang telah saya rangkum sebagai berikut dari pertanyaan beberapa jamaah sebelumnya. Pertanyaan pertama, mengapa banyak orang yang sholat tetapi sholatnya belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya orang-orang yang sudah sholatnya belum baik dan belum benar tetapi tidak berupaya untuk memperbaiki tentang sholatnya itu? Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana sebenarnya cara sholat yang benar menurut Allah dan Rasulnya? Ini 3 buah pertanyaan para jamaah sekalian yang perlu kita berikan jawaban agar yang bertanya itu bisa paham dengan baik. Tentunya juga para hadirin sekalian yang menyimak uraian ini, mudah-mudahan kita juga dapat mengambil manfaat dengannya. Maka akan kita jawab, orang sudah sholat tetapi sholatnya belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini dijelaskan di dalam firman Allah
Quran surat 29 ayat 45. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu akan mampu mencegah para pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini adalah jaminan dari Allah bahwa kalau salat kita itu baik, salat kita itu benar cara mengerjakannya, pasti salat itu akan mampu mencegah para pelaku salat itu sendiri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tetapi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, ternyata orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang keji, kedoliman, penipuan, pencemaran nama baik dan seterusnya, memfitnah orang, ternyata itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah sholat. Lalu di manakah letak kekeliruannya dan apa penyebabnya kok bisa seperti itu? Maka jawaban kita, orang yang sudah sholat tetapi sholatnya itu belum berfungsi untuk mencegah dia, untuk melindungi dia, untuk menghamba dia dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu sudah pasti jawabannya sholatnya tidak benar. Pasti itu. Karena kebaikan itu adalah buah dari kebenaran. Tidak bisa orang menjadi baik kalau tidak benar. Maka kalau orang itu sudah sholat tetapi tidak bisa menjadi orang baik, maka itu sudah pasti bahwa sholat yang dikerjakan belum benar. Nah, persoalannya di manakah letak kekeliruannya? Di manakah letak ketidakbenarannya? Begini jamaah sekalian, sholat itu artinya adalah komunikasi. Sholat itu adalah doa. Sholat itu artinya adalah rahmat atau kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada para pelakunya. Sholat yang benar itu dapat kita ukur dari 3 ketentuan. Yang pertama, para pelaku sholat yang benar itu pertama harus benar gerakan-gerakan sholat yang ia lakukan. Yang kedua, harus benar bacaan-bacaan sholat yang dia baca di dalam sholatnya. Lalu yang ketiga, harus benar pula keadaan atau kondisi kolbu, kondisi hati yang dia lakukan di dalam sholat. Karena jamaah sekalian, kadang-kadang ada orang yang sholat, lain yang dibaca, lain yang diingat, lain yang dikerjakan, lain yang dipikir. Nah, inilah letak kesalahannya. Makanya kalau ingin sholat yang benar itu harus mampu kita memahami 3 bahasa yang kita gunakan dalam sholat. Jadi bahasa yang pertama disebut bahasa tubuh, bahasa simbol. Gerakan-gerakan sholat itu adalah bahasa simbol yang di dalam bahasa fikihnya disebut dengan rukun fi'liyah. Semua gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, mulai angkat tangan ketika takbir, ketika kita bersedekap, ketika kita membungkuk, ruku namanya, ketika bangkit dari ruku, i'tidal namanya, kemudian kita sujud 2 kali, lalu duduk kembali antara 2 sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, lalu menoleh ke kanan dan kiri. Itu jamaah sekalian memiliki makna, memiliki maksud dan kandungan. Nah, kalau gerakan-gerakan sholat yang disebut bahasa tubuh ini kita tidak pahami dengan baik, maka disinilah letak kesalahannya. Ini yang pertama. Letak kesalahan yang kedua, bacaan-bacaan yang kita baca, disebut juga bahasa lesan, ya. Kadang-kadang bibir sibuk koma kami ke atas bawah membaca serangkaian bacaan, apakah itu surat Al-Fatihah, doa iftitah dan bacaan-bacaan lain. Lesan kita sibuk membaca, tapi ternyata pikiran kita dengan lesan kita tidak searah. Artinya lain yang dibaca, lain yang dipikir. Maka disinilah letak kesalahannya. Orang yang sholat seperti ini pasti sholatnya tidak akan membuahkan kebaikan. Lalu
ukuran sholat yang benar. Yang ketiga, sholat itu juga harus menggunakan bahasa hati. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah itu harus menggunakan bahasa hati, bahasa rasa. Jadi hati itu tugasnya adalah untuk merasa, untuk memahami. Nah, ketika kita sholat ini ada beberapa rangkaian. Kalau sholat kita ingin berkualitas, ingin bermutu, mencapai derajat sholat yang benar, atau dalam bahasa fikihnya disebut sholat khusyuk, maka semua yang kita baca, bahagiannya hati itu harus paham. Apa yang dilakukan harus paham, apa yang dibaca harus paham. Yang berikutnya, harus pula kita diiringi dengan hati yang ikhlas. Kita beribadah, mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah melalui ibadah sholat maupun ibadah yang lain. Tujuan yang kita inginkan, yang kita harapkan tiada lain kecuali hanya ingin berharap pahala dan ridho dari Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Lalu bahasa hati yang berikutnya, ketika kita beribadah kepada Allah melalui sholat misalnya, harus muncul perasaan yang disebut muraqabatullah. Muraqabatullah itu harus muncul perasaan bahwa di dalam sholat kita, mulai dari awal sampai terakhir, itu selalu kita diperhatikan, selalu diamati, dilihat, didengar, dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perasaan muraqabatullah ini tidak muncul, maka disinilah letak kekurangannya. Berarti hati kita itu tidak ada kerjasama antara gerakan sholat yang kita lakukan maupun bacaan-bacaan sholat. Semuanya berjalan sendiri-sendiri, sehingga sholat yang seperti ini dikatakan sholat sahun, sholat yang kosongan, sholat yang dilakukan dengan hati yang lalai, yaitu lain yang dikerjakan, lain yang dipikir, lain yang dibaca, lain pula yang diingat. Dan itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat seperti itu, alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya, salah satu pengertiannya, antara hati ada sinergi, tidak ada kerjasama yang baik, sehingga cenderung berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya kualitas sholatnya rendah dan tidak mampulah dia mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini barangkali jawaban pertanyaan pertama. Untuk session ini cukup ini saja yang bisa kita sampaikan. Pada session berikutnya akan kita jawab pertanyaan berikutnya, apa akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang sudah sholat, yang sholatnya belum baik tetapi dia tidak berupaya untuk memperbaiki sholatnya. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta minta ampun atas segala kelemahan dan kekurangan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.